Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Amal, nomor induk mahasiswa 859189235, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UT Daerah UT Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada yang namanya mulut. Mulut ini fungsinya untuk mengunyah makanan ataupun sistem awal masuknya makanan dan minuman agar menjadi halus. Kemudian yang kedua ada yang namanya kerongkongan. Jalur untuk turunnya makanan ataupun minuman melewati kerongkongan menuju perut. Kemudian yang ketiga ada yang namanya lambung. Lambung ini fungsinya untuk menghancurkan makanan lagi menjadi halus ataupun menjadi seperti bubur. Kemudian ada yang keempat namanya usus halus. Usus halus ini fungsinya untuk mengambil nutrisi penting dari makanan. Kemudian yang kelima ada yang namanya usus besar. Sisa makanan masuk ke usus besar. Kemudian yang terakhir anus, tempat terakhir keluarnya makanan yang kita konsumsi ataupun kotoran. Baik, untuk kesempatan yang kedua ini saya akan membahas tentang zat-zat dalam makanan. Di depan saya ini sudah ada beberapa item yang akan saya bahas mengenai zat-zat dalam makanan. Yang pertama ada yang namanya protein, yakni berupa telur, dan tempe. Kemudian yang kedua ada yang namanya lemak, yakni berupa minyak zaitun, dan margarin atau mentega. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya vitamin, yakni berupa wortel, dan juga jeruk. Kemudian yang terakhir ada yang namanya karbohidrat, yakni di sini sudah saya siapkan berupa pisang dan juga mie instan atau Indomie. Pada video yang ketiga ini saya akan menguji zat karbohidrat dalam makanan. Adapun bahan yang saya siapkan yang pertama adalah ada nasi, ada gula, ada tepung terigu, tahu, wortel, dan pisang. Dan bahan-bahan makanan tersebut nantinya akan saya tetesi dengan betadine ya. Nanti saya akan teteskan 1-3 tetes saja. Setelah kita tetesi dengan betadine, kita diamkan selama 5-10 menit agar kita melihat perubahan warna pada bahan makanan tersebut yang sudah ditetesi dengan betadine. Setelah kita diamkan 5-10 menit, kita bisa melihat perubahan warna yang ada pada nasi, yakni berubah menjadi biru kehitaman, dan gula pasir tetap berwarna coklat sesuai warna asli betadine. Dan tepung terigu berubah menjadi biru kehitaman ataupun sangat pekat.
dan pisang berubah menjadi biru kehitaman atau ungu tergantung tingkat kematangannya. Dan wortel tetap coklat, tahu tetap coklat, tidak ada perubahan warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang ketiga ini ataupun yang selanjutnya ini, saya akan melakukan praktek pengujian kandungan lemak dalam bahan makanan. Nah, yang pertama yang saya siapkan adalah ada gelas yang berisi margarin atau mentega yang sebagaimana sudah dicantumkan dalam kertas tersebut. Kemudian ada kertas sebagai bahan penguji dalam praktek kali ini. Kemudian ada bahan minyak zaitun, kemudian kacang dan wortel. Nah, untuk langkah yang pertama ini saya akan menggosokkan sebuah bahan makanan ini pada kertas tersebut, ya. Langkah pertama kita akan coba menggosok pada wortel, ya. Oke, setelah kita biarkan 5-10 menit, cara mengecek bahwa cairan yang kita olesi tadi ataupun lumuri di kertas tadi masih meninggalkan jejak, yakni dengan cara kita menggunakan cahaya ataupun senter. Nyalakan dulu seperti itu, kemudian kita cek, ya. Nah, seperti cairan pada mentega atau margarin ini, kita bisa melihat bahwasannya tetesan mentega tadi masih meninggalkan jejak, ya. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita cek pada minyak zaitun, ya. Nah, bisa dilihat bahwa minyak zaitun pun meninggalkan jejak, ya. Kemudian yang kacang, nah kacang pun juga sama, ia meninggalkan jejak bercakan cairan di sana seperti minyak. Kemudian ada pun wortel, ya. Ia tidak meninggalkan jejak cairan sama sekali, yang menandakan bahwa wortel tidak memiliki kandungan minyak maupun lemak. Top.